Guys, jadi aku mau disclaimer dulu ya. Vlog kehidupan di Wisma Atlet ini terbagi jadi 2 bagian, supaya setiap bagiannya terhighlight dengan baik dan tetap seru. Anyway, vlog ini akan menceritakan tentang awal aku bergabung jadi relawan, suasana di Wisma Atlet atau Wisma Atlet Tour, sistem jaga dan kerja kami, juga keseharian di luar jaga, dan kisah relawan di balik Wisma Atlet. Selamat menonton part 1. Jadi ini mau siap-siap jaga, udah pakai baju jaga. Hi guys, welcome to my channel Clearinghouse. So, seperti yang kalian semua tahu, aku saat ini iya bentar ya Pak ya, abis ini ya. Siap. Ada bapaknya. So, seperti yang kalian semua lihat sekarang, aku saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Jadi di vlog kali ini aku bakal menjawab semua kekepoan kalian atau keingintahuan kalian tentang gimana sih rasanya bertugas dan apa aja sih yang kita lakukan sebenarnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Gitu. Ya, jadi sebelumnya udah banyak sih sebenarnya DM yang masuk ke Instagram aku juga, baik yang nanya juga, Kak ceritain dong di sana kayak gimana, ceritain dong sehariannya di sana kayak gimana gitu. Nah terus ya udah akhirnya I decided to make this vlog. Ya tiba-tiba berpapasan dengan Dr. Ruth. Halo, udah olahraga belum lo? Belum hari ini, dari sore. Nah, nanti kita bakal lari bareng di sini, kita bakal nunjukin ke kalian jogging track di sini kayak gimana. Okay. Monggo silakan Dr. Ruth. Bye. Anyway, emang kalau misalnya dari kemarin-kemarin aku sempet berhenti nggak bikin konten dulu sebentar karena memang di sini pas lagi jaga juga gitu kan. Jadi lebih ngutamain istirahat juga di sini. Anyway, ini sekarang udah sedikit lebih senggang waktunya, jadi aku sempat berbagi ke kalian what it's like to be here. But as usual, seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel aku, klik. Thank you, dukung biar channel Clearinghouse jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia, oke? And also be my friends on Instagram @Clearinghouse and my TikTok @Clearinghouse juga. Jadi sekarang aku nih lagi ada di tamannya Wisma Atlet ya, nih kalian bisa lihat. Nanti aku bakal ajak kalian keliling-keliling juga. Tapi intinya di sini tuh ada ruang terbuka, open space, dimana kalau kita pun misalnya ada makan-makan atau berkumpul, kita bisa jaga jarak satu sama lain gitu. Dan tentunya pakai protokol-protokol yang memang harus dijalankan. Seperti kayak ini nih, misalnya aku pakai masker sekarang. Ini harus, karena aku sekarang lagi ada di zona kuning gitu. Jadi kemana-mana emang harus pakai masker. Anyway, aku mau cerita dulu gimana caranya how I got here gitu. Kayak gimana aku bisa nyampe ke sini. Jadi aku daftar melalui ID gitu ya, sebagai dokter tenaga medis yang ingin terjun melawan COVID juga gitu. Nah dari situ saat itu aku sebenarnya nggak tahu, kayak aku cuma nanya ke teman aku gitu loh, gimana sih caranya supaya bisa masuk ke Wisma Atlet gitu kan, because I wanna contribute. Terus ya udah akhirnya teman aku ngasih kayak kontak gitu, kontak person. Terus aku kontak orang itu dan dikasihlah link dari Dokwiti kalau nggak salah gitu. Terus yaudah aku isi link itu, isi formnya segala macem. Jadi sebenarnya masuk ke sini tuh nggak cuman lewat ID sih, kayak ada banyak jalur. Cuman kalau aku sih aku melalui ID karena kan aku dokter gitu ya. Banyak banget sebenarnya relawan di sini tuh nggak cuma dokter, ada kayak perawat, bagian logistik, kemudian dari Moritz kayak gitu. Pokoknya banyak banget, Pranata Laboratorium dan lain sebagainya tuh banyak banget. Nah untuk lebih lanjut infonya mungkin kalian bisa tanya-tanya juga, atau mungkin buat kalian yang nonton video ini terus ada juga di Wisma Atlet, boleh banget share di komen ya, kayak how you guys got here gitu, gimana kalian bisa nyampe masuk ke sini. Nah anyway, setelah itu ya udah aku langsung siap-siap aja, mempersiapkan mental terutama ya. Terus habis itu kayak baju-baju apa aja yang aku bawa. Oke, jadi pertama setelah aku siapin semua alat dan bahan maksudnya baju-baju dan barang-barang yang kira-kira bakal aku bawa dan aku perluin selama aku di sini. Nah, kita tuh nggak langsung datang ke Wisma Atletnya, itu nggak guys. Jadi semua relawan yang sudah mendaftar gitu ya, dari dokter ya, maksudnya dari ID, itu kita datang ke Hotel The Media.
Jadi kita dikumpulin dulu di sana untuk pendaftaran dan lain sebagainya, juga untuk ya saling mengenal dulu lah satu sama lain gitu kan, pasti kenalan-kenalan dulu gitu. Itu hari pertama tuh. Terus abis itu besokannya medical check up di Kemenkes. Nah di situ kita dicek kayak di rapid dulu dong, plasmanya seperti apa, kemudian apakah status kesehatan kita secara keseluruhan tuh sesuai nggak dengan persyaratan yang ada. Setelah MCU hasilnya keluar dan puji Tuhan alhamdulillah semua calon relawannya itu lolos gitu ya, memenuhi persyaratan. Ya udah akhirnya hari berikutnya kita berangkat bareng-bareng dari Hotel Media ke Wisma Atlet naik bis semua. Waktu itu ada beberapa ya, pokoknya sekitar ber-20-an orang gitulah gitu. Anyway teman-teman, untuk persyaratan apa aja supaya kalian bisa daftar masuk ke Wisma Atlet itu semua ada di adalah di ini nih. Aku kasih aja linknya di description box di bawah ya, di sini. Jadi kalian bisa cek sendiri. Kalau ditanya gimana rasanya sebelum terjun ke sini, takut atau enggak, deg-degan atau enggak, itu ya takut sih pasti ada, deg-degan pasti ada. Maksudnya itu manusiawi lah gitu loh, itu wajar. Kayaknya hampir semua orang yang mau masuk ke Wisma Atlet tuh pasti ada istilahnya, pasti ada rasa khawatir gitu ya, karena ya we are jumping into something that we don't know yet gitu loh. Ketika kita belum tahu tentang sesuatu, pasti kita ada rasa antisipatif gitu kan. Cuman ya ternyata beginilah, I'm quite happy right here, right now. Aku bahagia di sini. Next ceritanya setelah kita sampai Wisma Atlet, kita diberikan pembekalan dulu nih. Jadi semua relawan itu diberikan pembekalan dulu, dikasih tahu peraturan-peraturannya, jadwal jaganya, segala macem yang sesuai dengan prosedur. Nah, sebelum kalian dengerin aku lanjut cerita nih, karena kayaknya bakal panjang ya guys. Mending biar nggak bosan, kita sambil keliling-keliling dulu. Aku pengen nunjukin ke kalian Wisma Atlet tuh areanya tuh seperti apa aja sih, karena baik banget pertanyaan tentang fasilitas, akomodasi dan lain sebagainya. So here we go. So here we go, kita mau mulai Wisma Atlet Tour, nggak tahu deh, itulah pokoknya kita mau keliling-keliling nunjukin ke kalian seperti apa sih kondisi dan fasilitas di Wisma Atlet. Karena aku udah ditemenin sama teman-teman aku nih. Di sini ada siapa aja? Ada Kak Feve. Halo. Ada Siska sama Yasmin. Hai. Cuma gue gak ngerti lagi. Jumpa lagi bersama Siska, si mata minimalis dan hidung ekonomi. Baik. Dia udah nitip dia mau itu nanti di sini. Baik. Jadi baik dari kalian tuh yang nanya kayak sebenarnya pasien sama petugas medisnya itu, tenaga kesehatannya itu hidupnya tuh campur nggak sih gitu, tinggalnya tuh jadi satu atau enggak sih? Nah actually enggak ya kayak. Jadi di sini itu kan kita ada 7 tower dan dipisah dari zona hijau, kuning dan juga zona merah. Betul. Nah nanti kita akan jelasin nih apa yang dimaksud dengan zona hijau, zona kuning dan juga dengan zona merah. Ikutin kita terus ya. Nah kalian lihat di situ ada pagar. Nah ini batas antara zona kuning dan zona hijau. Jadi di sini tuh zona hijau nih. Ini towernya zona hijau. Jadi gini kan ada 3 zona nih, ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Dan tadi barusan aku tunjukin itu zona hijau, itu tempat orang-orang relawan-relawan yang bekerja di sini dan tidak berkontak langsung dengan pasien COVID. Nah, sedangkan kita nih, makanya kita punya pita kuning ini sebagai identitas kita. Nah, itu adalah para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkontak langsung dengan pasien. Kita tinggalnya di zona kuning. Sedangkan pasiennya itu sendiri tinggalnya di zona merah. Untuk gedungnya kita itu dipisah. Jadi untuk pasien sendiri itu tinggalnya di tower 7, sedangkan kami itu tinggalnya di tower 3. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan pasiennya, tapi kalau bekerja kami tetap kontak dengan pasiennya, tapi untuk tempat tinggal kami tetap dipisah. Buat yang nanya, sebenarnya Wisma Atlet nih kayak gimana sih bentukannya gitu loh. Jadi Wisma Atlet ini sebenarnya dibangun untuk para atlet ya, tempat tinggal para atlet untuk Asian Games 2018 kalau nggak salah ya. That's why bentukannya pun sebenarnya bukan kayak rumah sakit yang dengan banyak bed segala macam gitu nih. Ini tuh gedung-gedung kayak gini. Tuh. Karena memang awalnya dibikin untuk apartemen gitu loh, kayak untuk tempat tinggal. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian kamarnya seperti apa. Layak banget dan enak banget sih di sini sebenarnya guys. So anyway, yuk kita langsung lanjut jalan. Nah kalau si zona kuning itu sendiri kan tempat tinggal kita nih. Nah banyak kak yang nanya kayak kalau gitu cewek sama cowok gimana dong? Jadi kita itu tinggalnya, towernya untuk cewek itu dipisah. Jadi kita tinggal di tower 2, sedangkan yang cowok-cowok semuanya itu tinggal di tower 3. Jadi tenang aja, kita di sini semuanya terpisah. Dan ini ada kayak pos-pos pengamannya gitu nih kalian lihat. Oke, saya tulisannya tower 2. Jadi kita dari tower 2, makanya kita cewek-cewek di sini. Jadi tenang aja, di sini tuh banyak yang ngejagain kok ya kan. Oke, nah ini aku lagi mau nunjukin ke kalian, kita lagi jalan kita sekarang nih lagi ada di zona kuning. Yang dari tadi aku opening tuh kita lagi ada di zona kuning.
Nah, jadi si Wisma Atlet ini punya taman yang kayak tadi aku bilang ya. Nggak tahu sih, katanya dibilangnya namanya taman penantian. Ini tuh luas banget. Jadi kalau misalnya kita mau ada acara, kita kumpul-kumpul di sini, kita masih bener-bener masih bisa jaga jarak. So, sort of safe, right? Dan semua orang pakai masker di sini. Nah, ini aku mau nunjukin ke kalian. Ini adalah batas dari zona merah. Tuh, kalian lihat. Zona merah wajib APD lengkap. Jadi kalau kita udah masuk ke sana, ngelewatin batas itu, kita harus pakai APD lengkap nih. Hazmat segala macem. Nah, ini kalian lihat ya, ada garis merahnya. Jadi ini tuh batas zona merah di sini. Untuk gedung pasien tuh ya di situ, di belakang zona merah itu tower 7. Nah, jadi kalau kita jaga pagi siang malam itu sebenarnya kita masuk. Nanti aku tunjukin masuk dari tower 3, nanti kita masuk ke sini untuk kerjanya nanti di dalam sini. Gitu. Pokoknya setiap zona itu ada pos penjagaan. Jadi kita di sini semuanya sesuai dengan protokol. Aman lah pokoknya di sini tuh, dan kita semua dijaga sama TNI Polri. Dokter Azim. Halo, Yes. Halo, apa kabar? Sehat. Gimana? Ya, sehat lah dok. Ini Dokter Azim ini adalah salah satu yang menjaga kita semua dokter di sini. Gila, luar biasa. Dan ini beliau hari ini sibuk banget. Dok, gimana dok? Ada yang ingin disampaikan nggak dok buat kita? Semangat ya, Yes, sama teman-teman semua. Semoga semangat perjuangannya masih setia untuk berada di Wisma Atlet bersama-sama dengan yang lain untuk menangani COVID-19. Harapannya adalah COVID ini segera berakhir. Nah, semoga kita bisa bersama-sama mempersiapkan, mengedukasi masyarakat untuk menghadapi new normal. Nah, ya itu kan? terkait new normal dok. Terkait dengan new normal itu Wisma Atlet sangat penting karena Wisma Atlet menjadi epicentrum tolak ukur masyarakat yang terkena COVID-19. Oleh sebab itu kami tunggu, mari kita sama-sama semua bagi rekan-rekan sejawat sekalian yang belum berada di Wisma Atlet, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami untuk bagaimana caranya kita mengedukasi pasien yang ada di sini supaya mereka keluar dari Wisma Atlet itu mereka bisa menjadi jembatan kita di masyarakat untuk bagaimana mendisiplinkan diri terhadap protokol kesehatan menghadapi new normal. Mungkin dari saya seperti itu, Hayes, buat teman-teman rekan-rekan sejawat yang sementara bertugas, terutama Hayes, semangat ya. Kamu Hayes, jangan cepat selesai. Nah, kalau kamu udah di luar nanti tetap support teman-teman di sini. Kalau bisa tetap harus tetap main-main. Satu yang harus kita lakukan bahwa kita berada di sini bukan hanya sebatas mengabdi, akan tetapi peran-peran kita sangat penting ketika kita selesai dari Wisma Atlet. Seperti itu. Thank you, Hayes. Luar biasa. Makasih banyak ya Dokter Azim dari ID. Oke. Nah, jadi ini sekarang, mohon maaf ya, anginnya rada-rada windy banget gitu. Ini aku lagi ada di tengah-tengah antara Tower 2 tiba-tiba jadi panas, dan Tower 3. Ini Tower 3. Ntar aku ngadem dulu guys. Nah, seperti yang aku bilang, jadi Tower 2 ini adalah tempat tinggal untuk tenaga kesehatan yang perempuan. Nah, Tower 3 ini untuk yang laki-laki gitu. Jadi kita memang tempat tinggal itu dipisah gitu, jadi aman. Nah, cuman emang kalau kita mau jaga itu, kita ngambil APD, ganti bajunya segala macam itu memang di lobi Tower 3. Jadi mau cewek mau cowok nanti pasti akan masuk ke sana untuk keperluan jaga. Kayak gitu guys. Nanti kayak gimana jaganya nanti aku bakal tunjukin lagi lah ke kalian seperti apa. Nah, karena pada penasaran nih, tanya kamar kita tuh kayak gimana sih? Jadi kita room tour dulu yuk guys, kita naik ke kamar. Nah, terus aku mau bilang ke kalian kalau makanan kita itu terjamin. Jadi pagi, siang, malam kita bisa ngambil nasi kotak. Gimana, Mbak? Mas mau ngambil nasi ya? Silahkan. Oke. Nah, di sini ini akomodasi kita. Nasi kotak, jadi kita tinggal ambil aja gitu. Nah, oke. Jadi ini aku mau nunjukin di setiap liftnya ya. Kita tuh ada tulisan, oh ini nih, pencet pakai siku. Jadi kita pencetnya pakai siku. Dan kebenaran ini udah kebuka sih guys. So, here we go. Ini ada batas-batasannya ya. Jadi kita menghadap sesuai dengan si panah.
Nah, jadi ini aku mau nunjukin kita kalau di dalam lift itu ngadepnya kayak gini guys. Jadi sesuai dengan ininya. Tuh kan. Ada panah-panahnya gitu. Jadi aman lah. Pakai masker dan lain sebagainya. Oke, dan ini kita mau ke kamar. Nah, ini pasti bagian yang kalian penasaran seperti apa kamar kita. Oke, jadi ini aku mau nunjukin kamar kita seperti apa. Itu enak banget, cuman mungkin agak berantakan nggak apa ya. Jadi ini living roomnya. Ini living roomnya. Ada sofanya. Kita kalau mau kerja di situ bisa banget. Terus di sini ada kamar mandi. Kita lihat kamar mandi kayak apa. Di situ ada air hangat loh guys. Oh, you can have like hot water here. Ada wastafel, ada shower curtain-nya. Mantap lah pokoknya. Terus ke sini ada 2 kamar. Nah, kamar yang pertama ini isinya 2 bed. Ada Mickey. Hi Mickey. How are you today? Very good. Okay, nice. Ada juga kamar yang isinya 1. Jadi kita tuh satu kamar ini tuh sebenarnya bertiga, tapi ada kayak 2 bedroom. Nah, di sini ada tempat untuk menjemur. Bisa nyuci juga, bisa nyuci makanan gitu di sana. Nah, sapu sama pel ini ya kita bawa sendiri sih. Terus ada tempat sampah segala macam, dan tempat sampahnya itu sebenarnya ada lagi tempat sampah di luar. Itu tempat sampah untuk plastik kuning. Artinya buat yang infeksius kayak misal masker atau apapun lah, tisu bekas apapun yang infeksius lah sifatnya. Nah, ini kalian lihat nih kayak gini nih gedungnya nih. Kamar ini siang-siang lagi sepi. Dan aku mau makan siang dulu. Lapar. Nah, jadi ini makan siang kita tuh siang, terus ada jamnya gitu loh. Sampai jam 14.00. Perhatian banget kan. Nah, isinya apa aja? Ada buah, ada kerupuk, kemudian ada nasi, ada sendok, garpu dan tisunya. Di sini ada sayur, ada daging. Ini apa Kak? Ikan apa ayam ya Kak? Ini ikan goreng tepung. Biasanya kita tuh selalu ada ikan goreng tepung, kemudian ada 1 lauk, ada 1 sayur, dan kemudian ada gizi tambahan. Jadi benar-benar kita itu di sini gizinya terjamin. Terjamin banget lah ya Kak. Oke, langsung kita cus makan. Dan ini tuh BTW kita nggak bayar ya. Kita gratis. Jadi tiap hari kita dapat ini pagi, siang, dan malam. Oke, so let's eat. Jangan lupa cuci tangan dulu. Setelah makan, kita lanjut keliling-keliling Wisma Atlet. Oke, jadi selain itu aku mau nunjukin kalau di sini itu ada tempat pijat buat kita semua nih yang mungkin badannya pegel, habis capek segala macem. Nah, kita pijat di sini tuh, pijatnya aja berjarak ya kan. Ini enak banget. Terus kalian kita muter-muter nih. Aku pengen nunjukin kalau di sini bareng KPP kita tuh ada tempat untuk karaoke dan ada tempat main pingpong. Bayangin dong. Itu ada di tower 3 lantai 3 ya Kak ya? Ya, terus kita juga bisa main badminton di sini. Yang penting bawa bola sendiri. Nah, yang penting bawa alat-alatnya sendiri. Tempatnya tuh ada. Oke, ini ada teman-teman lagi pada main pingpong. Halo semuanya, hai. Asik ya main pingpongnya ya. Oke, ini sekarang kita lihat di dalam. Ini tempat karaoke. Lagi nggak ada orang di sana. KPP. Ini kita habis dari mana-mana ya Kak? Kita habis dari mana-mana, dan aku nggak lupa membawa hand sanitizer, terutama dari Clarin Hair. Coba tunjukin dong mana. Ini. Jadi ada fotonya dia, dari aku bawa kemana-mana. Oh, so sweet. Sekarang aku mau nunjukin nih, kalau di sini kita tuh ada transport ya Kak. Nih, coba kita mau nunjukin ke kalian nih. Nih kalau udah kayak gini KPP seneng banget nih. Ada Grab Wheels. Karena dia nggak bisa naik Grab Wheel, jadi Iya. aku yang nunjukin. Iya, nggak bisa naik Grab Wheels. Lihat nih, aku mau nunjukin ininya nih. Tetap semangat pahlawan COVID-19. Oh, thank you Grab. Oke, show off. Go show off. Sumpah happy banget dong dia. Aku ditinggal. Coba kalau misal aku bisa ya, aku pasti bakal pakai ini terus sih. Sesuai sama aturannya gitu, kayak maksudnya di area-area yang boleh pakai Grab Wheels. But I can't gitu loh.
karena keseimbanganku kayak kurang bagus. So anyway, ya udah. Dan jangan lupa setelah pakai Grapwheel selalu pakai Hand sanitizer. hand sanitizer Clarin Haze. Nah, terus di sini ada dapur juga. Tuh, semuanya pakai protokol. Mereka nyiapin makanan buat kita nih di sini nih. Tuh, halo. Dokter, halo dok. Halo. Lagi ngapain nih dokter di Tony? Habis etik. Habis etik. Ada prof. Dok, gimana, ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nggak di rumah? Wah, pesan-pesannya pokoknya sekarang mah jaga kebersihan. Ya, pakai masker. Tangan nggak usah pakai sabun tangan, dicuci aja. Oke. Pakai sabun. Hand sanitizer. Oke. Hand sanitizer. Oke. Oke, Sip. siap. Kasih Sehat semuanya. dok. Terima kasih. Hai Zata. Zata masuk vlog gue ya. Oke, jadi ini aku udah nyampe kamar lagi. Udah jalan-jalan hari ini lumayan capek. Temen-temen udah pada balik kamarnya masing-masing juga. Anyway, yaudah kayak aku mau istirahat dulu. Nanti kita vlognya dilanjut lagi. See you then. Ya biasanya sih kalau nggak semendung ini ya kayak bisa kelihatan di situ sih sunrise-nya. Oke guys, ini mereka foto-fotonya udah selesai dan sekarang aku mau ngobrol dulu sama Dokter Tommy. Pagi dok. Pagi. Nama saya Ledda Laut Kesehatan Dr. SN Tommy Antariksa. Saya di sini selaku koordinator dokter umum di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Mantap. Dokter udah di sini berapa lama dok? Saya kurang lebih dari awal berdiri, jadi kurang lebih sudah 2,5 bulan lebih. 3 bulan. Terus gimana sih kesan pengalamannya di sini? Perkembangannya seperti apa? Pasiennya seperti apa? Relawannya seperti apa gitu dok? Kalau pengalaman cukup seru, ini karena beda dari yang lain. Ini kan penyakit baru, jadi segala sesuatunya baru, penanganannya, kemudian tata caranya, protokolnya, segala macamnya hal baru. Jadi ini pengalaman berharga bagi saya. Ada kesan-pesan buat kita semua yang lagi nonton vlog ini, mungkin di rumah, mungkin ada yang mulai kerja lagi, ada yang mulai sekolah lagi gitu dok? Pesan saya cuma satu, yaitu patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dimulai dari pakai masker, kemudian biasa budayakan cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Seumpama rekan-rekan sekalian sakit atau tidak enak badan, segera berobat. Jangan memaksakan diri untuk masuk kantor. Jadi sadar diri, taati aturan pemerintah. Oke siap, makasih Dokter Tommy. Oke, sekarang kita ketemu sama Dokter Ibnu. Halo dok. Ya, halo. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ledda CKM Dr. Ibnu Fauzi Rasidi. Saya asli Surabaya, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya angkatan 2010. Saya lulusan SPAPK 2018. Bang Ibnu udah berapa lama sih di sini bang? Di sini kami sudah 1 bulan lebih setengah. Di sini sebagai Katim ya bang ya? Iya betul. Saya di sini sebagai Katim 1. Oke, terus ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton video ini? Ya, pesan dari saya pribadi, khususnya dari kita untuk kawan-kawan semuanya, tetap taati peraturan di luar sesuai dengan protokol kesehatan COVID yang sedang dilaksanakan sekarang. Yang pertama, pastikan untuk selalu pakai masker. Terus yang kedua, di mana-mana usahakan selalu cuci tangan agar tangan bersih. Lalu yang ketiga, untuk sementara ini hindari berkerumunan sehingga kita harus jaga jarak seperti itu. Oke, bang, singkat aja bang, kalau misal mau daftar jadi kayak abang gitu, dokter militer, gimana sih caranya bang? Prinsipnya sama seperti dokter lainnya, kita semua harus tetap lulus jadi dokter yang pertama. Terus yang kedua, karena ini sifatnya militer, otomatis kita harus mulai bina fisik, bina kesehatan, terus mungkin berlatih yang khususnya untuk pelatihan-pelatihan militer seperti itu. Jadi dipersiapkan dari awal supaya nanti pada akhirnya pada saat pendidikan tidak kaget. Oke, daftarnya kemana bang? Bisa melalui pendaftaran langsung di web TNI, rekrutmentni.mil.id. Itu setiap tahun dibuka 2 kali. Makasih ya Bang Ibnu, selamat bertugas. Selamat bertugas semuanya, tetap semangat, tetap gembira. Halo Dokter Holly. Ya, selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ada kesan-pesan nggak nih buat yang nonton di sini? Tetap mematuhi himbauan pemerintah, yaitu tetap social distancing, lalu menggunakan masker kemanapun dan dimanapun, mematuhi peraturan new normal. Dok, ada pesan nggak buat yang pengen bergabung jadi dokter Polri gitu, gimana dok? Ya,
Untuk bergabung bersama Dokter Polri ada dua, yaitu menjadi anggota Polri dengan cara penerimaan SIPSS, bisa dilihat di web, yaitu penerimaan Polri _ SIPSS. Dan yang kedua adalah melalui dengan pendaftaran PNS Polri, dan bisa dicek di rekrutmen Polri. Terima kasih. Oke, thank you Dokter Holly. Sehat selalu. Terima kasih kembali. Sekarang tugas kita di sini apa aja sih? Eits, sebelum itu aku mau nunjukin dulu keseharian kami di sini selain jaga. Biar makin penasaran. So, ini dia keseharian kami. Oke guys, ini aku mau nunjukin hari ini aku lagi mau ngambil donasi. Kadang tuh di sini baik melalui aku maupun teman-teman lain juga tuh suka ada donasi makanan gitu loh. Hai. Halo, jadi ada beberapa teman yang mau bantuin ambil, ada Kak Feve, ada Bang Holly. Aduh, terus di situ ada Kak Erik sama Kak Komang, Dokter Komang. So we're going now. Ini kita jalan ke pos 2. Jadi tempat pengambilan barang-barang tuh di pos 2 gitu. Dan ini donasinya udah menunggu, jadi kita cepat aja. Jadi ini adalah pos 2, tempat kita biasa ngambil barang. Wow. Ada berapa lagi nih, Mas? 3 lagi ya? Wah, thank you banget ini dari Rena Foodies, dari Karena. Sekarang kita mau balik dan langsung bagi-bagian ini ke teman-teman. Nih, silakan teman-teman lagi pada ngambil makanannya. Thank you buat Karena dari Rena Foodies. Ambil aja, Kak. Oke guys, jadi ini salah satu rutinitas kita ya. Kalau sore-sore itu tuh olahraga loh. Kita tuh bisa lari kayak keliling-keliling situ ya kan, muter-muter tower. Nah ini lihat nih teman-teman yang lain nih. Wih, lihat kali mereka nih. Halo. Wih, Dokter Mark. Luar biasa. Seperti itulah salah satu kegiatan kami, menjaga stamina gitu. Jadi supaya tetap sehat kan, walaupun jaga dan segala macam, tetap olahraga. Nah guys, halo, ini Kamila, dia teman sekamar aku. Jadi di sini kita naik. Jadi di sini tuh intinya salah satu kegiatan kita juga adalah ngikutin pendidikan dan pelatihan. Jadi ada pelatihan dan ini kita mau ikut pelatihan apa Kak? Hipotensi, shock, sama apa pokoknya tentang jantung gitu. Oke, itulah pokoknya. So we're on the way there sekarang. Oke, see you there. Jadi di sini itu kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan kita juga bakal dites rapid untuk mengetahui status kita itu seperti apa. Nah ini barusan aku tes rapid gitu bareng sama Kamila juga, tadi roommate aku. Jadi ini tempat kita bakal rapid nanti. Oh ya, jadi masuknya satu persatu. Ini aku mau nunjukin ke kalian aja gimana sih kalau mereka pada rapid tuh. Nah kayak gini guys. Nah nunggu hasilnya itu kira-kira 15 menit aja, jadi cepet. Makanya orang-orang di sini kayak pada nungguin hasil tapi nunggunya di luar gitu. Jadi hasil kayak gimana kita bisa langsung tahu dari rapid test ini ya kan Kak? Ini dia hasil rapid test aku. Non reaktif guys, puji Tuhan alhamdulillah. Selain itu, kami juga dilakukan swab test sebelum pulang di akhir masa karantina. Tapi mohon maaf nggak bisa diambil gambarnya ya. Dan by the way, hasilnya negatif. Thank God. Jadi ini mau siap-siap jaga. Udah pakai baju jaga. Ini kayak kartu identitas gitu. Jangan lupa pakai masker, bawa ikatan rambut buat nanti diikat. Dan kita harus aku ketemu sama, wah keren banget nih, udahlah perawat TNI lagi. Kenalan dulu. Hai. Halo Kak, siapa nih namanya? Kenalan dulu. Nama aku Letda CKM Kak Marlina Jebua Escape Nurse. Jadi aku di sini perawat, tapi TNI-nya seperti itu. Keren banget. Berarti di sini udah dari kapan Kak?
Nah ini gelombang yang kedua, saya udah gelombang kedua. Terus gimana nih rasanya selama di sini? Betah nggak? Betah-betah aja, karena saya ngerasa di sini saya bisa banyak dapat pengalaman kayak gitu, yang semua orang nggak bisa ngalamin kayak gitu. Di sini saya bisa jadi 2 tugas kayak gitu. Jadi pertama bisa jadi tentaranya, sama bisa jadi seorang perawat juga. Ya happy juga kayak gitu kan. Banyak teman-teman di sini yang support kita, dukung kita, gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi pada nonton video ini nih? Baik-baik di rumah, terus keluarnya itu seperlunya aja kayak gitu. Jadi ingat kita di sini berjuang buat teman-teman semua di luar seperti itu. Jangan karena pemerintah sudah longgar kayak gitu, kita jadi seenaknya kayak gitu. Maksudnya seenaknya itu keluar ngumpul-ngumpul. Ya saya sendiri juga kangen ngumpul-ngumpul sama teman-teman nongkrong seperti itu. Tapi kita harus bisa pintar-pintar lah membatasi diri kayak gitu. Rajin-rajin baca-baca tentang corona juga kan Mbak, biar pengetahuan kita dan Yang penting disiplin ya, Mbak, ya. Eta, kayak gitu. Eta, Eta. orang Sunda nih ternyata nih. Iya, kayak gitu Oke, Mbak. siap. Thank you, selamat bertugas. Terima kasih.